Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua negarawan sejati yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo adalah negarawan yang sejati, guys. Bagaimana tidak, Prabowo dua kali dikalahkan dalam Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019. Itu pun tidak ada rasanya saling membenci, saling mencaci untuk kedua negarawan ini. Bahkan di tahun 2019 Prabowo Subianto masuk di Kabinet Indonesia Maju bersama Bapak Presiden Jokowi. Inilah kebesaran hati Presiden Jokowi dan legowonya Bapak Prabowo. Bahkan sekarang, guys, Prabowo menjadi pagar terdepan pembela Jokowi. Di saat sekarang ini Jokowi akan dimakzulkan, akan dilengsarkan dan lain sebagainya dengan isu dinasti dan lain sebagainya. Tidak ada masalah walaupun dinasti apa bagaimana, kalaupun itu untuk kemajuan bangsa. Percaya atau tidak percaya, di saat selama Presiden Jokowi menjabat, perubahan-perubahan di Indonesia mulai terlihat, guys. Di antaranya infrastruktur dan lain sebagainya. Bahkan dunia luar pun, negara luar pun mengakui kehebatan Indonesia dengan waktu yang 10 tahun ini bisa seperti itu. Nah, kini Prabowo membela Presiden Jokowi bahwa benar meyakinkan bahwa presiden terbaik adalah Bapak Presiden Jokowi adalah orang baik. Dan benar kata Bapak Pacul, jangan pernah melawan orang baik, nanti akan sengsara sendiri. Nah, itulah kata Bapak Pacul. Seperti apa sih ungkapan Bapak Prabowo ini sampai dia menjadi garda terdepan Presiden Jokowi? Simak berikut ini. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue apa yang gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retaknya? Selalu mau adu domba. Kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesulitan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong. Apa salahnya kita memperkuat ekonominya orang-orang yang cinta rakyat dan cinta tanah air? Apa salahnya? Saudara-saudara, luar biasa ini kreativitas yang ada di PAN. Luar biasa ini. Ini ada tokoh-tokoh Gerindra nggak di sini? Kenapa kok Gerindra tidak bisa sekreatif mereka ini? Kreativitas itu adalah indikator kecerdasan. Dan kenapa PAN dan Gerindra, tokoh-tokoh PAN dan Prabowo itu kenapa bisa klop, bisa klik, bisa jadi satu? Mungkin karena baik PAN dan Gerindra terdiri dari anak-anak Indonesia yang cerdas-cerdas. Tapi ternyata dalam kehidupan manusia, walaupun kecerdasan sangat penting, tapi lebih penting adalah hati. Lebih penting adalah apa yang ada di hati. Kecerdasan, hatinya busuk. Kecerdasan, hatinya tidak jujur. Kecerdasan tanpa nilai-nilai yang baik justru berbahaya
bagi kepentingan rakyat banyak, kepentingan manusia. Ini yang saya alami. Kenapa tokoh-tokoh PAN sama saya dan rekan-rekan di Gerindra itu bisa sekian tahun berjuang bersama? Karena nilai-nilai kita banyak sekali persamaannya. Kita adalah anak-anak bangsa yang rasional. Kita adalah anak-anak bangsa yang berasal dari rakyat. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan, apa yang kita inginkan, itu juga diinginkan oleh rakyat kita. Rakyat dimanapun, manusia dimanapun, ingin di dalam hatinya, ingin punya rasa aman. Aman dari kelaparan, aman dari kemiskinan. Itu yang mendorong kita semua. Karena itu, karena kita punya rasionalitas, karena kita punya akal sehat, karena kita bisa melihat, kita lihat yang benar itu bagaimana, yang tidak benar itu bagaimana. Karena kita punya rasionalitas, kita bisa tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dan karena itu, kalau kita berjumpa seorang rekan, seorang kawan yang punya nilai yang sama, yang punya keinginan yang sama, yaitu mencari yang terbaik untuk rakyat kita, pasti kita klop, pasti kita bersatu, kita berjuang bersama. Saudara-saudara sekalian, apa arti politik? Apa arti politik? Arti politik yang saya belajar dari buku. Arti politik dalam arti keilmuan. Politik adalah suatu kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik yang diajarkan di fakultas. Keinginan, kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Kemudian dalam pelaksananya, ya, politik mengatur kekuasaan. Dan karena ingin menjalankan politik untuk memperbaiki kepentingan rakyat, perlu untuk berkuasa, perlu untuk mendapat kekuasaan. Tapi kita memilih mendapat kekuasaan, meraih kekuasaan dengan minta izin dari rakyat. Kita datang ke rakyat, minta rakyat untuk memberi mandat kekuasaan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, itu yang dijalankan oleh semua partai politik, itu yang kita jalankan, walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan, dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah, ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, niat baik sangat penting, tapi niat baik tidak cukup. Kita, bangsa kita, orang-orang yang niat baik, orang-orang yang berkeinginan baik, orang-orang yang dibesarkan oleh guru, oleh ustadz, oleh orang tua dengan nilai-nilai yang baik, sering
sering ditipu, dibohongi oleh orang-orang yang licik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang lain di bibir, lain di hati. Hari ini saya merasa berada di kalangan sahabat, karena itu saya ingin bicara dari hati saya. Bukan saya mau jelek-jelekin siapapun, kita tidak mau menjelek-jelekin siapapun. Dan kalau saudara ingat dan melihat sepak terjang saya jarang sekali membalas hujatan, hinaan, ejekan kepada diri saya, fitnahan. Saya yang pertaruhkan nyawa saya untuk republik ini, saya pertaruhkan nyawa saya untuk rakyat saya. Saya dituduh mau lakukan makar, mau kudeta. Saya dituduh pelanggar HAM, itu tidak ada apa-apa bagi saya, tidak apa-apa. Jangankan hinaan, ejekan, fitnah, jiwa saya, nyawa saya serahkan kepada bangsa dan negara ini. Itu tadi dalam acara Kongres Partai PAN, Partai jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.